Tak satu pun nabi yang Allah beri stempel tegas sebagai nabi pembawa rahmat kecuali Nabi Muhammad. Tidak heran jika dalam sebuah riwayat menceritakan, Nabi Musa selalu berharap untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, dengan harapan bisa mendapatkan naungan syafaat darinya. Meski periode kenabian berlangsung 14 abad lalu, Nabi Muhammad tetap menjadi teladan sepanjang masa. Beliau memang diutus sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, baik yang menerima risalahnya maupun yang tidak. Di antara teladan dari Rasulullah adalah komitmen kuat dan langkah nyata dalam mempersaudarakan umat. Dan sewajarnya, sepatutnya kita sebagai umat pengikut Rasulullah SAW pun seperti itu, berupaya untuk menjaga persatuan dan kebersamaan kita di tengah masyarakat kaum muslimin. Hindari segala sesuatu yang dapat merusak persatuan dan persaudaraan sesama kita. Jauhi segala tipu daya setan yang berupaya untuk menjerumuskan kita di dalam lembah perpecahan. Persatuan itu adalah tujuan utama di dalam agama kita. Nabi melarang kita untuk berpecah belah. Allah melarang untuk prasangka. Allah melarang untuk berghibah. Allah melarang untuk tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Dilarang untuk mencari kesalahan orang yang dimulai dari prasangka. Barangkali dia berbuat begitu karena seperti ini. Barangkali dia berbuat begitu karena kepentingan ini. Prasangka. Berupayalah untuk mencari jalan keluar yang baik apabila melihat orang melakukan satu kesalahan. Barangkali dia seperti ini, barangkali dia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk hal seperti itu. Mengapa? Merusak persaudaraan, persatuan dan kebersamaan di antara umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang lebih kecil daripada itu. Janganlah kalian saling membelakangi apabila bertemu. Jangan saling tipu menipu di antara kalian dalam perdagangan dan jual beli, kata Nabi. Tetapi wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah orang-orang yang bersaudara. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini saya ingin menceritakan kisah sejarah dari seorang pemimpin yang mampu menyatukan bangsanya setelah ratusan tahun tercerai-berai. Kisah ini berasal dari negara Jepang dengan tokohnya yang bernama Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi adalah seorang panglima perang Jepang yang pada saat itu menghadapi musuhnya bernama Tokugawa Ieyasu. Suatu ketika Hideyoshi telah siap dengan pasukan yang akan menyerang pasukan yang dipimpin oleh Ieyasu. Namun karena keduanya benar-benar cinta terhadap tanah airnya, Jepang, mereka berdua akhirnya bersepakat untuk berunding dan bernegosiasi. Hideyoshi mengatakan, Anda melihat tentara saya di belakang ini. Jumlah mereka puluhan ribu dan siap perang. Mereka berani dan hadal di medan pertempuran. Saya juga melihat pasukanmu cukup banyak. Mereka juga disiplin dan kuat. Besok ada dua pilihan. Ketika peperangan pecah dan salah satu di antara kita akan menjadi pemenang. Saya yakin saya menang. Anda yakin Anda menang. Tapi siapapun yang menang akan menelan banyak korban. Pasukan Anda dan saya banyak dari pemuda-pemuda. Mereka akan mati dan cacat. Orang tua mereka akan menangis karena putranya mati di peperangan. Kenapa kita harus berperang esok hari? Saya tahu Anda cinta Jepang. Saya pun demikian. Anda mau persatukan Jepang? Saya pun demikian. Marilah kita kerjasama untuk sama-sama mempersatukan Jepang. Ieyasu pun sepakat dengan perkataan Hideyoshi. Anda benar. Anak-anak Jepang ini hebat-hebat, setia dan masih muda. Akhirnya pada saat itu, banyak orang tua yang tidak menangis karena melihat putra-putranya kembali ke rumah tanpa kurang satupun. Dari secuplik cerita ini dapat kita mengambil pelajaran, bahwa seorang pendekar hormat bukan berarti menyerah. Sopan bukan berarti meninggalkan perjuangan. Ia harus selalu mencari jalan yang damai, jalan yang baik, menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Seorang pendekar mampu mengalahkan perasaan pribadinya demi merawat persatuan kesatuan bangsa dan rakyatnya.